segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kekuatan kemampuan sampai saat ini dalam ibadah doa untuk kita. Dalam season yang kedua, bila kita mohon kemurahan Tuhan, kasih Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dalam season yang pertama. Kita mohon kemurahan Tuhan kembali memberkati kita dalam season yang kedua pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang masih setia mengikuti ibadah ini lewat radio, video, internet, dimanapun berada, baik dalam negeri, luar negeri, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita nyanyikan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan dari atas. Kuatkanlah hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, ya takur. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hati, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harapan padanya. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya,
ya tak percayalah, percaya ya tak tinggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sampai season kedua. Engkau tetap menyertai kami dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami semua Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD, dimanapun berada di dalam luar negeri semua, Engkau urapi kami mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami sekalian. Urapi pula Tuhan pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan ekstra kepada kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan satu pujian. Pasal 139, Alat Perdamaian. Dengarlah doaku, oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Tuhanmu, mohon belas kasihan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan buat kuasa korban-Mu yang mampu menolong umat-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus. Tuhan, dengarlah doaku. Dengarlah doaku, oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia, karena tak lagi menghargai korban-Mu yang amat suci. Nyatakan kuat kuasa korban-Mu yang mampu mengangkat umat-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alat perdamaian-Mu, membawa terang di tengah kegelapan,
jadikan hidupku berguna. Sekali lagi, jadikan hidupku alat perdamaian-Mu. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu. Membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus asa. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan satu pujian nyanyian rohani 193, biar pelitaku tetap menyala. Biar pelitaku tetap menyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau biar pelitaku tetap menyala. Biar pelitaku tetap menyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau. Sekali lagi, biar pelitaku tetap menyala. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Puji Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah kita semakin berkobar-kobar setia tergembala mengikut Tuhan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita nyanyikan satu pujian pasal 142. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku yang menantikan Tuhan.
yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku sekali lagi yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Puji Tuhan, kita semakin tekun menanti kedatangan Tuhan, tidak berbuat dosa, tapi semakin hari semakin disucikan lewat firman pengembalaan yang berulang disampaikan di hari-hari ini. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita. Kita nyanyikan Pasalo nomor 1. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai. Tu berbahagialah, berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelakur. Sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah pekerjaan selanjutnya, serahkan kepada Bapak Gembala. Lah yang benar, mulia dan besar. Merindu mempelai Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta
terimalah kuasa penyembuhan. Inilah firman Allah. Demikian Tuhan, kerinduan hati kami bersama, supaya sungguh-sungguh jika Engkau datang kembali kedua kali, kami menjadi mempelai wanita-Mu yang suci, sempurna, sama mulia seperti Engkau. Sekalipun kami sekarang masih banyak melihat cacat celah kekurangan kami, itu sebabnya kami mohon, biarlah Engkau menyatakan firman-Mu di tengah kami, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Engkau urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pagi ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darahnya Yesus yang berkuasa untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan yang tadi, Keluaran pasal 2, 3, 4 ini terkena kepada pintu gerbang saja, kepada pintu gerbang. Tadi kita belajar masuk pintu gerbang itu harus dengan pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus saja, yaitu hidup benar. Kita bisa setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia, dan juga kita bisa taat dengar-dengar kepada Tuhan. Ya, baik, sudah. Ya. Terima kasih. Keluaran 27 ayat 16 kita lihat tentang pintu gerbang. Keluaran 27 ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-16.
16. Ini tentang pintu gerbang. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Jadi ini pintu gerbang memiliki tirai, horden, memiliki tirai dengan 4 warna utama. Pintu gerbang mempunyai tirai dengan 4 warna. Ya, pintu gerbang mempunyai tirai dengan 4 warna, Ya. Yang pertama yaitu warna ungu tua. Yang pertama adalah warna ungu tua atau biru laut. Ungu tua atau biru laut. Kemudian warna ungu muda. Warna ungu muda itulah warna ungu sekarang. Kemudian kirmisi itu merah. Kirmisi merah dan lenan halus putih. Jadi 1 ungu tua, biru laut sama dengan biru laut ya. Ungu tua sama dengan ungu ya. Kemudian ungu tua biru laut ya. Kemudian ungu muda itu ungu ya. Kemudian kirmisi itu merah. Kemudian lenan halus sama dengan putih. 4 warna ini menunjuk 4 sifat tabiat Yesus. 4 warna, 4 sifat tabiat Yesus. 4 sifat tabiat Yesus. Ungu itu menunjuk Yesus sebagai Raja. Sifat Yesus sebagai Raja. Ungu menunjuk sifat Yesus sebagai Raja. Itu warna ungu. Sifat Yesus sebagai Raja. Warna ungu. Ya. Keluaran 2 ayat 1-10 kita bandingkan dengan Musa. Ya. Kita bandingkan dengan Musa. Ya. Kita bandingkan dengan Musa. Keluaran 2 ayat 1-10 itu Musa lahir diselamatkan, dia dibuang ke sungai Nil, lalu diambil anak oleh raja, oleh putri Firaun, putri raja. Jadi Keluaran 2 ayat 1-10 Musa diangkat menjadi anak raja. Nah, sama. Yesus dengan Musa itu sama. Jadi warna ungu itu sifat Yesus sebagai raja. Warna ungu itu sifat Yesus sebagai raja. Keluaran 2 ayat 1-10 ya, itu Musa diangkat menjadi anak raja. Ada sifat raja. Ya. Kemudian warna merah, kirmisi merah, sifat Yesus sebagai manusia yang sengsara. Merah itu darah. Sifat Yesus, karakter Yesus sebagai manusia yang sengsara. Manusia sengsara. Nah, Keluaran 2 ayat 11-22. Nah, Musa lari ke Midian. Ya. Jadi Musa ini mau melayani Tuhan. Melayani 2 orang Mesir, orang Israel yang bertengkar. Maka Musa membunuh orang Mesir. Sehingga dia dikejar oleh Firaun. Mau dibunuh oleh Firaun. Dia lari ke Midian. Ya. Jadi ini Musa menjadi penolong bangsanya. Ya. Dan ia harus dikejar oleh Firaun. Ini sengsara. Dia dikejar dan mau dibunuh oleh Firaun. Dia dikejar dan mau dibunuh oleh Firaun. Sengsara juga. Dari raja, hidup di kerajaan, tahu-tahu sekarang lari. Dikejar dan mau dibunuh oleh Firaun. Nah, itu sengsara. Ya. Kemudian biru laut, sifat Yesus sebagai hamba.
sifat Yesus sebagai hamba. Itu biru laut. Sifat Yesus sebagai hamba. Keluaran 2 ayat 23 itu judulnya Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan. Keluaran 2 ayat 23 Musa diutus Tuhan sampai Keluaran 4. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 itu Musa dalam penggembalaan dan diutus oleh Tuhan. Musa diutus oleh Tuhan. Oke, Yesus sebagai hamba biru laut, Musa diutus oleh Tuhan, hamba juga sama. Ya, jadi Musa dalam penggembalaan dan diutus oleh Tuhan. Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Musa dalam penggembalaan dan diutus oleh Tuhan. Kemudian warna putih, saja lenan halus atau putih itu menunjuk sifat Yesus sebagai anak Allah. Warna putih, sifat Yesus sebagai anak Allah dalam kesucian dan kemuliaan. Sifat Yesus sebagai anak Allah dalam kesucian dan kemuliaan. Dalam kesucian dan kemuliaan. Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Ya, kita baca ayat 22. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Ya. Jadi Musa itu Israel. Musa itu bangsa Israel. Jadi Musa adalah anak sulung Allah. Anak sulung Allah. Ya, jelas ya. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Musa itu Israel. Jadi Musa anak sulung Allah. Yesus anak Allah, anak sulung Allah juga. Musa anak sulung Allah juga. Nah, jadi masuk pintu gerbang adalah menerima 4 sifat tabiat Yesus. Jadi pintu gerbang itu ada tirainya, ada hordennya dengan 4 warna, 4 sifat tabiat Yesus itu ada pada Musa. Jadi masuk pintu gerbang adalah menerima 4 sifat tabiat Yesus. Tadi season 1 masuk pintu gerbang adalah mengalami pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus. Season 2 ini masuk pintu gerbang adalah menerima 4 sifat tabiat Yesus. Menerima 4 sifat tabiat Yesus. 4 warna. 4 sifat tabiat Yesus. Jadi kita sudah jelas kenapa Keluaran 2, 3 dan 4 Opa Van Hessel mendapat wahyu dari Tuhan. Sehingga Keluaran 2, 3 dan 4 ini terkena pada pintu gerbang. Sudah kita pelajari tadi. Saya bahwa Keluaran 2, 3, 4 itu 4 warna pintu gerbang. Sama. Warna ungu, Yesus sebagai raja, Musa anak raja. Keluaran 2, Musa anak raja. Kemudian warna merah, Yesus sebagai manusia sengsara. Musa juga, Keluaran 2, 11, 22. Musa juga sengsara, lari ke Midian, dikejar oleh Firaun, mau dibunuh Firaun. Kemudian biru laut, Yesus sebagai hamba. Musa juga, Keluaran 2 sampai Keluaran 4 ayat 1. Musa dalam penggembalaan dan diutus oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kemudian warna putih, Yesus sebagai anak Allah. Ya, Keluaran 4 18 sampai 31. Musa juga. Musa adalah orang Israel, adalah anak Allah, anak sulung dari Allah, anak Allah juga. Ya? Nah ini, disinilah wahyu Tuhan kepada Opa Van Hessel yang tidak diketahui oleh lain orang, hanya Opa Van Hessel. Bahwa kitab Keluaran 2, 3, 4 itu terkena pada pintu gerbang. Kita bisa buktikan, ternyata 4 warna pintu gerbang itu ada pada Keluaran 2, 3, dan 4. Bisa ya? Nah itu. Semoga kita mengerti. Sekarang kita lihat Keluaran 2 ayat 1 sampai 2.
Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 2. Jadi masuk pintu gerbang adalah menerima 4 sifat tabiat Yesus. Tadi masuk pintu gerbang mengalami pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan. Mengalami kematian dan sekarang masuk pintu gerbang menerima 4 sifat tabiat Tuhan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lewi kawin dengan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Anak laki-laki inilah Musa. Saja. Jadi anak laki-laki cantik itu Musa. Ya. Musa. Anak laki-laki yang cantik, yang baik. Itu Musa. Itu menunjuk kepada Yesus. Menunjuk kepada Yesus. Nah, ini saja. Pintu gerbang menerima Yesus. Pintu gerbang menerima Yesus. Ya. Jadi menerima Musa, menerima Yesus sama. Anak laki-laki cantik itu Musa. Menunjuk pada Yesus. Pintu gerbang menerima Yesus. Menerima Yesus. Ya. Anak laki-laki cantik itu menunjuk Musa. Anak laki-laki cantik sama dengan Musa. Itu menunjuk Yesus. Apa artinya nih? Anak laki-laki cantik Musa ini. Ya. Anak laki-laki cantik tadi hasil dari seorang laki-laki Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi ini buah nikah yang berkenan kepada Tuhan. Anak laki-laki cantik sama dengan Musa. Itu adalah buah nikah yang berkenan kepada Tuhan. Buah nikah yang berkenan kepada Tuhan. Anak laki-laki cantik adalah juga Musa. Itu menunjuk sekarang masa depan yang indah. Masa depan yang indah. Buah nikah yang berkenan kepada Tuhan. Masa depan yang indah. Anak laki-laki cantik Musa itu pewaris surga. Anak laki-laki pewaris surga. Yang mewarisi kerajaan surga. Itulah mempelai wanita yang sempurna. Mempelai wanita yang sempurna. Itu artinya. Saja seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Musa. Jadi anak laki-laki yang cantik, yang baik sama dengan Musa. Adalah, itu menunjuk pribadi Yesus. Adalah Musa itu buah nikah yang berkenan kepada Tuhan. Musa, anak laki-laki cantik sama dengan masa depan yang indah. Masa depan yang indah. Kemudian Musa, anak laki-laki yang cantik sama dengan pewaris surga. Mempelai wanita surga. Pewaris surga sama dengan mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga. Ya? Nah inilah. Jadi semua terjadi itu saja. Kalau bisa menerima Yesus, ya itu kita alami. Kalau kita percaya dan menerima Yesus, ya, maka buah nikah berkenan. Satu begitu. Kalau percaya menerima Yesus, masa depan indah. Kalau percaya masuk pintu gerbang, percaya menerima Yesus, maka kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Nah itu masuk pintu gerbang. Saja masuk pintu gerbang. Dulu Musa itu sama dengan Yesus sekarang. Jadi menerima Yesus. Musa itu buah nikah yang berkenan. Musa itu masa depan yang indah. Musa itu mempelai wanita. Jadi kalau sekarang kita percaya dan menerima Yesus, masuk pintu gerbang, maka buah nikah akan berkenan. Buah nikah berkenan pada Tuhan. Masa depan indah. Dan kita bisa menjadi mempelai wanita yang sempurna. Syaratnya apa? Supaya anak laki-laki cantik, supaya mendapat anak laki-laki cantik, syaratnya Lewi harus kawin dengan Lewi. Syaratnya Lewi harus kawin dengan Lewi. Itu syaratnya. Lewi
kawin dengan Lewi. Jadi supaya buah nikah berkenan kepada Tuhan, masa depan indah menjadi mempelai, syaratnya Lewi harus kawin dengan Lewi. Syaratnya. Ini masuk pintu gerbang. Lewi harus kawin dengan Lewi. Artinya Lewi kawin dengan Lewi. Tidak boleh campur. Tidak boleh kawin dengan suku lain. Lewi kawin dengan suku Ruben, tidak boleh. Lewi khusus kawin dengan Lewi. Lewi dengan Lewi. Ini. Artinya yang pertama adalah kemurnian. Murni. Tidak boleh campur-campur. Lewi kawin dengan Lewi. Itu kemurnian. 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel 22 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Allah itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sabda Tuhan itu murni. Ini kemurnian. Kemurnian artinya kemurnian. Lewi harus kawin dengan Lewi. Sama dengan atau artinya kemurnian itu sama dengan firman pengajaran yang murni. Sabda Tuhan itu murni. Firman pengajaran yang murni. Firman pengajaran yang benar. Ini istilah Alkitab. Ya. Sabda Tuhan itu murni. Benar. Firman Tuhan, firman Allah, firman pengajaran yang murni, yang benar. Itu saja. Sudah sering diterangkan. Tandanya firman yang murni tertulis dalam Alkitab. Diwahyukan oleh Tuhan. Dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Firman yang murni, pengajaran. Dipraktekkan. Firman pengajarannya murni. Tapi kalau tidak dipraktekkan, palsu. Nanti. Kita memalsukan. Jadi firmannya murni, praktekkan. Tertulis di Alkitab, tandanya diwahyukan oleh Tuhan, dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Kemudian dipraktekkan. Nah, firman pengajaran yang murni menjadi perisai bagi kita. Tadi disebut dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Firman pengajaran yang murni menjadi perisai iman. Menjadi perisai iman. Sama dengan iman yang teguh untuk menghadapi panah api si jahat. Perisai iman. Sama dengan iman yang teguh untuk menghadapi panah api si jahat. Nah, inilah saja. Jadi masuk pintu gerbang, menerima Yesus. Percaya menerima Yesus. Nah, syaratnya harus ada kemurnian. Kemurnian dalam pengajaran itu baru masuk pintu gerbang. Percaya dan menerima Yesus. Percaya menerima Yesus. Saja harus ada kemurnian, jaga kemurnian. Lempinel perhatikan, jangan dicampur-campur. Kalau pengajaran dicampur sama dengan Lewi kawin campur, sama dengan kawin campur, tidak berkenan. Nanti anaknya raksasa malah. Bukan anak yang cantik, raksasa. Nikahnya hancur. Masa depannya hancur. Dan tidak bisa jadi mempelai kalau campur-campur. Ayo. Pengajaran yang murni hari-hari ini. Pertahankan pengajaran yang murni. Jangan campur-campur. Firman pengajaran yang murni menjadi perisai iman. Atau iman yang teguh untuk menghadapi panah api si jahat. Efesus 6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Efesus pasal 6
ayat yang ke-16. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Ya. Efesus 6 ayat 16. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah inilah saja perisai iman. Iman yang teguh untuk menghadapi panah api si jahat. Apa panah api si jahat? Wujud dari panah api si jahat. Pencobaan di segala bidang. Kalau ada firman pengajaran yang murni, yang benar, tidak bisa masuk. Pencobaan di segala bidang. Kemudian panah asmara. Itu menunjuk dosa seks, dosa kawin mengawinkan, dosa makan minum. Itu panah asmara. Ya, menunjuk dosa kawin mengawinkan, dosa makan minum. Dosa makan minum. Nah, itu hanya bisa ditangkal dengan perisai iman, dengan pengajaran yang murni. Pengajaran yang murni. Kemudian wujud panah api si jahat adalah pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Nah, ini banyak nanti pengajaran-pengajaran sesat. Nah, itu bisa ditangkal dengan pengajaran yang murni, pengajaran yang benar. Perisai iman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini kita belajar satu masuk pintu gerbang. Ya, percaya menerima Yesus itu syaratnya sekarang Lewi kawin dengan Lewi itu kemurnian, jaga kemurnian. Jaga kemurnian. Ya, semoga kita bisa mengerti ada perisai iman dalam kehidupan kita. Yang kedua, syarat kedua, ya. Bukan syarat kedua, artinya Lewi harus kawin dengan Lewi, artinya kemurnian pertama. Sekarang artinya juga kedua, artinya Lewi harus kawin dengan Lewi, artinya adalah kesatuan dalam pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Ya, kesatuan dalam pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Roma 7 ayat yang ke-6. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Jadi Lewi kawin dengan Lewi. Lewi itu imam-imam. Ya, suaminya imam-imam, istrinya imam-imam. Suaminya hamba Tuhan, istrinya hamba Tuhan. Kesatuan dalam pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Itu saja. Roma 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat yang ke-6. Roma bentar. Roma 7 ayat yang ke-6 ya. Ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi pelayanan kita adalah pelayanan perjanjian baru, pelayanan dalam roh. Ya, pelayanan kita adalah pelayanan dalam roh atau pelayanan perjanjian baru, bukan hukum Taurat lagi. Pelayanan kita adalah pelayanan roh, pelayanan dalam roh. Ya, pelayanan perjanjian baru, bukan lagi pelayanan hukum Taurat, bukan. Pelayanan perjanjian baru. 2 Korintus 3. Ya ini, jadi suami istri pelayan ya, kesatuan dalam pelayanan. Lewi kawin dengan Lewi. Itu kesatuan. Tadi menunjuk kemurnian, tidak campur-campur, pengajarannya murni. Kemudian Lewi kawin dengan Lewi, itu kesatuan pelayanan. Lewi itu imam, suaminya, istrinya Lewi imam juga. Kesatuan pelayanan. Saja pelayanan kita bukan menurut Taurat. Pelayanan kita sekarang pelayanan dalam roh, pelayanan perjanjian baru.
2 Korintus 3. 2 Korintus 3 mulai ayat yang ke-6. Saudara. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 mulai. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Itu pelayanan Taurat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Nah, kita ingat waktu Musa menerima 2 lolo batu, yang kedua mukanya bercahaya. Tapi masih diselubungi harus. Ya, lalu menjadi pudar, diselubungi. Itu pelayanan Taurat. Ada kemuliaannya, tapi jadi pudar, hilang. Saudara. Nah, kemudian, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, ini ada kemuliaan. Sejak pelayanan roh. Terus ayat 12 sampai 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan penuh pengharapan untuk menjadi sama mulia dengan Yesus. Kemuliaan terbesar. Kalau dulu pelayanan Taurat ada kemuliaan. Mukanya Musa bercahaya. Tapi setelah itu pudar, hilang. Ya? Dan Musa menutupi mukanya. Kalau ada kemuliaan ditutupi mukanya. Karena bangsa Israel tidak berani memandang. Nah, lain sekarang pelayanan roh. Pelayanan roh adalah pelayanan perjanjian baru. Pelayanan roh adalah pelayanan penuh pengharapan. Untuk menjadi sama mulia dengan Yesus. Kemuliaan yang makin besar. Sampai jadi sama mulia dengan Yesus. Jadi semakin kita melayani. Kalau pelayanan kita dalam roh. Kita semakin mulia. Semakin mulia. Sampai nanti sama mulia dengan Yesus. Kalau Musa beda. Begitu cemerlang, pudar. Itu Taurat. Tapi kalau pelayanan roh, perjanjian baru makin mulia. Sampai sama mulia dengan Yesus. Bisa ngerti ya? Nah itulah. Ini pelayanan penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Untuk menjadi sama mulia dengan Yesus. Kemuliaan terakhir. Kemuliaan terbesar. Ya. Kemudian disebutkan kalau Musa tidak berani tutupi mukanya. Menyelubungi mukanya. Kalau Musa saja. Tapi kalau kita di ayat 12. Maka kita bertindak dengan penuh keberanian. Jangan ragu-ragu Lempinel. Pelayanan roh itu penuh dengan pengharapan. Sampai bisa sama mulia dengan Yesus. Apalagi cuma perkara jasmani. Ada semuanya. Amin. Amin. Nah itu pelayanan. Jadi harus berani kita. Harus berani. Pelayanan perjanjian baru, pelayanan dalam roh, ditandai dengan keberanian. Harus berani. Permisi. Kalau Rasul Paulus bilang, tidak menghiraukan nyawa. Aku tidak menghiraukan nyawa. Nah itu di kisah Rasulullah. Asal aku bisa mencapai garis akhir. Nah, jadi pelayanan roh harus berani. Pelayanan perjanjian berani sampai berani mati. Sampai berani mati. Nah itu pelayanan roh, pelayanan perjanjian baru. Pelayanan roh harus berani. Karena kemuliaannya begitu besar. Hasilnya itu begitu besar. Kemuliaan seperti Yesus. Apalagi cuma di dunia ini bisa semuanya. Ada semuanya.
Sebab itu pelayanan perjanjian baru, pelayanan harus berani. Sampai permisi. Saudara, kalau Tuhan izinkan harus berani sampai berani mati. Nah, itu hamba Tuhan. Harus berani, jangan takut-takut. Saudara, harus berani. Bahkan seperti Rasul Paulus, sampai berani mati. Sampai berani mati. Saudara, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh pada pagi ini. Ayo kita melayani semua pelayanan kita ini penuh pengharapan. Sampai sama mulia harus berani kita. Berani korban apapun. Sampai harus berani mati. Berani mati. Lempinel tekan kontrak dengan Tuhan. Terserah Tuhan. Ya terserah Tuhan. Jangan karena sesuatu kita sudah kalah. Jangan berani harus. Ya sudah stop itu. Lihat jajan di luar, wah belum berani. Cuma lihat jajan aja sudah tertarik beli. Wah itu belum berani itu. Harus berani, mengorbankan, berani mati. Mengorbankan apapun untuk Tuhan. Sebab kemuliaannya begitu besar. Yang kita terima dari pelayanan roh. Saja, ini penuh pengharapan pelayanan kita. Tuhan tidak menipu kita. Nah, bagaimana? Syaratnya supaya kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Syaratnya supaya kita dalam pelayanan roh kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Syaratnya 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Ini syaratnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sama mulia dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan menjadi sama mulia dengan Yesus, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Jadi syarat supaya pelayanan roh ini mencapai sama mulia dengan Yesus, mencapai pengharapan sama mulia, nomor 1 hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Sehingga kesucian tubuh, jiwa, roh kita. Hidup dalam kesucian. Hati, pikiran, pandangan, perbuatan harus suci. Nah, ini kita jaga. Nah, pengharapan kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Sempurna seperti Yesus. Itu pelayanan roh. Syaratnya supaya kita bisa sama mulia dengan Yesus. Yang pertama, melayani dalam kesucian. Melayani dalam kesucian. Jaga kesucian. Bukan dalam kepandaian, kebodohan. Bukan kekayaan, kemiskinan. Bukan itu. Melayani dalam kesucian. Jaga kesucian. Baik hati kesucian. Jaga kesucian. Hati, pikiran, pandangan, perbuatan. Tubuh, jiwa, roh kita suci. Itu bisa mencapai kemuliaan seperti itu. Syarat kedua. Roma 8, 24, 25. Roma 8, 24, 25. Syarat kedua. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikan dengan tekun. Jadi kalau kita mau jadi sama dengan Yesus, ini pengharapan yang belum jadi kenyataan, belum dilihat. Pengharapan menjadi sama mulia, sempurna dengan Yesus, belum dilihat, belum kelihatan. Kita menantinya dengan tekun. Jadi yang kedua syaratnya, melayani dalam ketekunan. Melayani dalam kesucian. Melayani dalam ketekunan. Itu pelayanan roh. Itu pelayanan roh. Pelayanan yang penuh pengharapan. Bukan cuma harapannya melayani Tuhan dapat berkat jasmani. Bukan dapat gereja besar kalau hamba Tuhan. Bukan.
Pengharapannya sampai sama mulia dengan Yesus. Sebab itu harus berani. Itu termasuk syarat mestinya. Syaratnya harus berani mati. Harus berani mati berkorban apapun untuk Tuhan. Harus dalam kesucian. Harus melayani dalam ketekunan. Harus melayani dalam ketekunan. Terutama ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus melayani dalam ketekunan. Ya, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Melayani dengan ketekunan. Mulai dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Penggembalaan, ketekunan dalam penggembalaan. 3 macam ibadah pokok, pelita emas, ketekunan ibadah raya, meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam doa penyembahan. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam doa penyembahan. Saja, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Jadi Lempinel perhatikan, melayani tekun, suci, berani mati, berani berkorban apapun, berani mati namanya. Berani berkorban apapun untuk Tuhan. Kecuali satu, yang tidak boleh dikorbankan apa? Pengajaran benar tidak boleh dikorban. Harus berani berkorban, berani mati, berani berkorban. Harus melayani dalam kesucian, harus melayani dalam ketekunan. Melayani dalam ketekunan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam penggembalaan, itu harus. Ya. Sidang jemaat juga melayani Tuhan, ayo tekun dalam penggembalaan untuk mencapai kemuliaan. Harus berani berkorban apapun. Saya tahu sidang jemaat banyak pengorbanan, pulang kuliah harus ke gereja, pulang kerja, belum mandi, harus berani. Berani mati, itu namanya harus berani mati, berani berkorban apapun untuk Tuhan, berani mati. Kemudian melayani dalam kesucian, melayani dalam ketekunan. Dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam penggembalaan. Itu harus melayani. Untuk mencapai kesempurnaan. Saudara, sama mulia dengan Lewi dengan Lewi. Lewi kawin dengan Lewi. Berarti suami istri harus dalam satu pelayanan. Suami istri harus dalam satu pelayanan. Ya, itu Lewi dengan Lewi. Itu artinya suami istri dalam satu pelayanan. Dalam satu pelayanan. Suami istri dalam satu pelayanan. Nah, ini Lempinel, perhatikan ya. Jangan suaminya jadi hamba Tuhan, istrinya jualan. Apa? Tidak perlu. Satu pelayanan. Satu pelayanan. Lewi kawin dengan Lewi. Itu artinya suami istri harus dalam satu pelayanan. Satu pelayanan. Ya, ayo sungguh-sungguh. Suaminya full timer, istrinya full timer. Istrinya full timer. Saja semua satu pelayanan, satu pelayanan. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, sebab kita berpengharapan pada Tuhan, melayani Tuhan itu berpengharapan. Sidang jemaat juga satu pelayanan suami istri. Ya, suami melayani, istri melayani juga harus. Ya. Ya, boleh kalau sidang jemaat tidak full timer ya bekerja, suaminya bekerja masih tapi melayani Tuhan. Silakan, istri harus melayani juga. Supaya sama pengharapannya. Kita berharap pada 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 14. 1 Korintus 9 7 sampai 14. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kambing domba yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan bukanlah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang akan perhatikan, yang Allah perhatikan?
Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kamu telah menaburkan benih rohani jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, ruangan suci, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil. Jadi kita ini berharap pada Tuhan. Pelayan Tuhan hanya berharap kepada Tuhan. Pelayan Tuhan hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita. Tuhan sanggup memelihara kita secara jasmani dan rohani dari jabatan pelayanan. Dari jabatan pelayanan. Saja yang full timer jelas. Yang tidak full timer bekerja gaji hanya sarana. Tapi dia melayani Tuhan misalnya sebagai pemain musik. Nah, dia hidup dari jabatan pemain musik itu. Ya, gajinya itu hanya sarana. Hidupnya dari jabatan pemain musik. Semua kita melayani sebagai sangkur, hidupnya dari jabatan. Jabatan pelayan. Hidup dari Tuhan. Itu pengharapan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti pada kesempatan pagi ini. Ya, masuk pintu gerbang. Ya, itulah satu. Lewi kawin dengan Lewi. Harus artinya kemurnian jaga. Kemurnian dalam firman pengajaran dijaga. Kemurnian dalam firman pengajaran. Lewi kawin dengan Lewi. Kesatuan dalam pelayanan. Kesatuan dalam pelayanan. Suami istri satu dalam pelayanan. Saja pelayanan kita. Pelayanan pengharapan. Pelayanan roh. Pelayanan yang penuh pengharapan sampai sama mulia dengan Yesus. Sampai sama mulia dengan Yesus. Saja. Nah, syaratnya apa? Berani mati. Harus berani berkorban apapun untuk Tuhan. Istilahnya berani mati. Berani mati. Jangan mau terhalang apapun. Berani mati. Jangan terhalang apapun. Kemudian melayani dalam kesucian. Melayani dalam ketekunan. Mulai dari ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Dalam ruangan suci. Kandang pokok. Dari situ kita hidup. Dari jabatan pelayanan kita hidup. Dari ruangan suci kita hidup. Tuhan memberikan hidup. Jangan takut. Tuhan memberikan hidup kepada kita. So, ya. Kemudian ketekunan dalam penyembahan. Itu, so, ya. Banyak menyembah Tuhan. Banyak hancur hati. Banyak halangan kita. Melayani Tuhan itu banyak halangan. Tantangan. Ayo kita banyak menyembah. Supaya kita mampu melayani. Kuat dalam pelayanan. Kita banyak menyembah Tuhan. Saja kita banyak menyembah Tuhan. Saja kita banyak menyembah Tuhan. Malam ini juga supaya kuat, teguh hati kita dalam melayani Tuhan. Kuat, teguh hati melayani Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Saja tetap melayani Tuhan sampai sungguh-sungguh sama mulia dengan Tuhan. Tekun dalam penyembahan. Banyak hancur hati di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus memberikan kita kuat, teguh hati juga untuk tetap melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai kita sama mulia dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari pagi ini berikanlah hidup melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, jangan mundur sedikit pun, harus berani. Saudara, jangan mundur. Yang sudah malas melayani, yang sudah loyo, ayo semangat kembali. Serahkan kepada Tuhan semuanya. Mari. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Melayani lebih sungguh. Mari.
melayani lebih sungguh. Melayani. Tuhan tidak menipu kita. Kita hidup dari jabatan pelayanan. Kita hidup dari ruangan suci, tempat kudus. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dengan sekali lagi kita sembah Dia, serahkan hidup melayani Dia. Jangan ragu. Kalau Tuhan panggil sepenuh, jangan ragu. Melayani apapun, jangan ragu. Tuhan tidak menipu kita. Serahkan hidup kepada Dia. Tuhan lebih dulu melayani. Dia melayani sampai mati di kayu salib. Untuk memberikan segala-galanya kepada kita. Sampai memberikan kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan lebih dulu. Ingat. Haleluya. 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 Kita berjuang, jangan berhenti melayani Dia. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan merosot di tengah jalan. Makin berkobar-kobar melayani. Haleluya. 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 Banyak kekurangan kami dalam melayani. Perbarui pagi ini. Sungguh-sungguh melayani. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah.
pada kemurnian firman-Mu Tuhan. Bertahan dalam melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah, kami menyembah Engkau. Kuatkan Tuhan dalam kemurnian firman pengajaran-Mu. Kuatkan dalam melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Tunjukkan kekurangan kami dalam pelayanan. Haleluya. 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 Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawaka, Ya Lawaka. Ya Lawaka. Ya Lawaka. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa.
Kuatkan kami Tuhan dalam kemurnian firman pengajaran-Mu. Kuatkan dalam melayani-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa.
menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami mau melayani-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Kami pegang kemurnian firman-Mu Tuhan. Kami melayani-Mu Tuhan. Kami hidup dari Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ya haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami mau melayani-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami dalam pengajaran benar. Kuatkan kami dalam pelayanan yang benar, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Ya lawasa. Perbaiki pelayanan kami, Tuhan. Berkenan kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perbaiki kesucian kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.
Kuatkan Tuhan dalam pengajaran benar, kuatkan dalam pelayanan Tuhan. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segala diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, ya Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Sambil bangkit berdiri. Banyak kekurangan, mohon Roh Kudus kuatkan, tolong kita. Aku, oh Tuhan, ku serahkan segera diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus sama dengan ulurkan tanganmu Tuhan kepada kami. Roh Kudus-Mu atasku. Denganmu tundukkan kepala. Serahkan semua kepada Dia. Pelayanan kita dalam kekurangan, kelemahan, biar Roh Kudus menolong kita. Tangan Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi denganku. Ada yang mau mengangkat dua tangan menyerahkan hidup, kekurangan-kekurangan dalam pelayanan. Angkat dua tangan ke atas, biar Tuhan kuatkan, Tuhan perbaiki semua untuk berkenan kepada-Nya. Haleluya. Roh Kudus yang tolong kita, kuatkan kita. Roh Kudus akan tolong. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus. Serahkan kekurangan-kekurangan kita, ketidakmampuan dan lain-lain. Roh Kudus yang tolong, tangan Tuhan yang tolong. Sekali lagi, curahkanlah Roh Kudus. Kita sembah Dia, berjanji melayani sungguh-sungguh hari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yalah Engkau, yalah Engkau. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Oh, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami kuat bertahan dalam pengajaran benar. Kami kuat bertahan dalam pelayanan yang benar. Oh, haleluya. Engkau tidak menipu kami. Haleluya. 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 Sampai kami sama mulia dengan Engkau. Sampai sempurna seperti Engkau. Haleluya. 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 Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawasta, ya lawasta. Ya lawasta, ya lawasta. Ya lawasta, ya lawasta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau pakai kami hari-hari ini Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Sungguh-sungguh pelayanan roh, pelayanan dalam kemuliaan Tuhan. Ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Sampai kami sama mulia dengan Engkau. Gembalakan kami semua. Baik di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran benar dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong di Jatipasar semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa sungguh-sungguh jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna Tuhan. Tolong kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya di Jatipasar. Engkau tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu. Jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir. Membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai Engkau datang kami melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan-pergumulan kami. Dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Dalam Tuhan. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan Tuhan. Demikian juga Tuhan pergumulan kaum muda. Tuhan pergaulan kaum muda berikan yang terbaik. Perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu yang sepadan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Jangan tergoda apapun kaum muda. Engkau tolong semua. Terima kasih. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya. Sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka jalan semua sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu. Belas kasih-Mu Engkau berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Engkau tolong kiranya Tuhan, Engkau berkemurahan. Terima kasih Engkau dengar doa kami yang mencari pekerjaan tolong. Yang sekolah kuliah tolong juga menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor. Juga mencari judul penelitian. Tolong semua Tuhan. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Nilai-nilai yang merosot, Engkau angkat semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit. Ampuni kami Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil yang sudah disebut tadi Tuhan. Ampunilah semua kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Anak Rio Engkau tolong juga. Pemasangan gift Engkau tolong. Semua berjalan dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Demikian Tuhan kunjungan kami. Bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana. Di hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada-Mu. Masuk dalam pengajaran yang benar. Baik di Pekanbaru, Medan, dimanapun juga semua. Di WR4 Surabaya, di Malang ini Engkau tolong. Semua Engkau atur sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Lempinel Engkau tolong. GPT Pusat Pengurus tolong berikan satu pengajaran benar, satu pelayanan. Satu tata cara ibadah kami bahagia di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu. Engkau tahu keadaan anak-anakmu. Mungkin sedang tidur dan lain-lain malam ini. Engkau jamah semua Tuhan. Masukkan kami dalam kesatuan Tuhan. Dalam satu pengajaran, satu pelayanan, satu dalam nikah juga. Engkau tolong kiranya. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum akhiri season yang kedua ini, kita mohon kesatuan dalam pelayanan, kesatuan dalam nikah juga. Tolong mohon kepada Tuhan. Kesatuan dalam pengajaran, kesatuan dalam pelayanan, kesatuan dalam nikah. Mohon kepada Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau satukan kami semua. Satu pengajaran, satu pelayanan, satu dalam nikah Tuhan. Mencapai kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah semua Tuhan. Mungkin mereka sedang tidur, jamah juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Jamah semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga lindungi. Yang tinggal Engkau kuatkan. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Jam 3 lebih 5 dimulai kembali.